pemanasan, kemudian gerakan inti, dan yang terakhir yaitu pendinginan. Nah, apabila nanti dalam gerak-gerakannya itu ada yang gerakannya simple, nanti Miss akan sambil mempraktekkannya, kayak gitu ya. Dalam gerakan tangan ataupun gerakan kepala, seperti itu. Oke. Jadi, sekarang Miss akan menampilkan presentasi. Sebentar. Oke, ini terjadi. Tunggu sebentar ya, ini not responding. Oke. Nah, apakah sudah bisa melihat ini? Ya. Yang diberikan, Miss. Oke. Bentar, ini akan Miss mulai di halaman yang pertama, yaitu materi penjas orkes pertemuan yang kedua, yaitu tanggal 23 Oktober 2020. Oke, lanjut. Nah, untuk isinya, ini ya, seperti yang Miss bilang tadi, hari ini kita akan membahas yang pertama, kebugaran untuk kesehatan, dan yang kedua adalah bugar dengan gerak berirama, yaitu seperti senam berirama, senam memakai musik, seperti itu. Lanjut. Yang pertama yaitu kebugaran untuk kesehatan. Nah, di sini Miss memberikan pengertian dari kebugaran untuk kesehatan, yaitu melakukan aktivitas keseharian merupakan suatu hal yang umum dilakukan, ya kan? Jadi seperti kalian melakukan hal-hal yang umum kayak menyapu, bekerja itu bisa dalam artian nanti kalian melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua, seperti itu ya. Berolahraga, nah ini membersihkan rumah juga disinggung, atau bahkan sekedar bermain di waktu luang. Kebugaran jasmani sangat penting untuk dilatih, ditingkatkan, dan dipertahankan agar dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan lebih baik, kayak gitu, dan produktif. Apabila kalian gerak tubuhnya aktif, makanya kalian bisa mengisi hari-hari kalian, menikmati sisa waktu dengan hal-hal yang positif juga, seperti itu. Nah, berikut akan dijelaskan dasar dalam pembuatan program kebugaran. Yang pertama, latihan kebugaran. Ya, nih secara singkat nanti apabila kalian ingin membaca lebih lengkapnya bisa membaca di PPT ini di layar yang Miss bagikan. Secara singkat Miss akan menjelaskan yaitu latihan kebugaran. Kebugaran adalah kondisi yang mencerminkan kondisi terbaik tubuh yang mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti, sehingga dapat melakukan aktivitas lainnya di luar rutinitas. Seperti itu. Nah, latihan kebugaran sangat penting dilakukan sehingga menjadi rutinitas. Dengan rutin melakukan latihan kebugaran, maka tubuh kita cenderung lebih kuat terhadap lingkungan atau cuaca dan terhadap bakteri. Apalagi di di tahun sekarang ya, banyak sudah mungkin anak-anak juga sudah mendengar kalau adanya COVID-19. Nah, apalagi di zaman yang sekarang kita harus kalau bisa, kalau ada waktu, sebenarnya nggak harus ada waktu sih, ketika kalian punya ada waktu nih 30 menit gitu, kalian gerak bisa dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah kayak gitu. Jadi agar badan itu tetap
bergerak seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, latihan kebugaran memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi positif. Yaitu sisi positif juga dapat berdampak negatif apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat gitu. Jadi seumpama nih kalian berniat untuk melakukan olahraga. Nah, itu kan sudah bagus ya motivasinya melakukan olahraga. Tetapi kalian lupa untuk melakukan pemanasan. Nah, itu nanti akan berdampak negatif. Nanti badan kalian malah sakit-sakit, malah pegel seperti itu. Nah, latihan kebugaran dapat menimbulkan dampak positif apabila dilakukan dengan prinsip dan cara yang tepat. Kayak gitu ya. Terus di sini ada catatan dari WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia. Merekomendasikan biasanya 3 hari dalam 1 minggu kalau olahraga itu minimalnya. Itu. Jadi jangan sampai kalian tidak berolahraga. Apakah di sini ada yang rutin melakukan olahraga dalam setiap minggunya? Atau ada yang kalau mau saja deh melakukan olahraganya weekend aja, kalau enggak Sabtu atau Minggu kayak gitu. Itu ya. Ini WHO pun malah menyarankan 3 hari dalam seminggu, jangan sampai enggak. Oke, lanjut. Malah nggak bisa. Oke, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar, ini terjadi ini. Oke. Miss ulangin lagi ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu latihan kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu latihan meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya latihan ini dilakukan dalam waktu 30 menit. Jadi kalian melakukan olahraga ini 30 menit. Minimal apabila kalian bisa lebih, itu lebih bagus. Tapi jangan berlebihan ya. Yang pertama yaitu langsung saja di kotaknya itu, yaitu lari lintas alam. Lari lintas alam dilakukan di alam terbuka, seperti jalan raya, pegunungan, pemukiman, dan hutan. Jarak tempuh dan waktu berlari harus dapat terukur dengan baik, sehingga dapat dipantau tingkat perkembangan dalam rangka penambahan beban atau kualitas latihan. Jadi secara singkat, lari lintas alam itu ya seperti biasa kalian lari atau jogging gitu di alam yang terbuka, seperti jalan raya, pegunungan, pemukiman, dan hutan. Terserah kalian di situ ada lahannya di mana. Kemudian yang kedua adalah fartlek. Fartlek atau biasa disebut dengan speed play merupakan salah satu bentuk latihan untuk peningkatan daya tahan. Sepertinya, contohnya nih, mengkombinasikan berbagai bentuk dan jenis lari, lambat, berkelok-kelok, bisa lompat atau loncat. Kayak gitu. Jadi ini kayak lebih ke olahraga jenis freestyle-nya kalian ya. Lari lambat atau cepat, berkelok-kelok, kemudian lompat atau loncat. Kemudian yang ketiga yaitu lari 400 meter. Di sini lari termasuk gerak dasar yang mudah dilakukan. Menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan berlari 400 meter. Cara melakukannya juga tidak sulit. Jadi ini tinggal lakukan saja gitu. Lari 400 meter. Kemudian
Kemudian, oke, lanjut. Selanjutnya. Yang keempat ya, naik turun bangku. Nah, apabila kalian nih malas atau apa ya, malas keluar untuk lari-lari gitu, untuk olahraga. Nah, di sini ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan naik turun bangku. Tetapi bangkunya yang pendek aja ya, bukan bangku yang untuk duduk yang ada senderanya, tetapi bangku yang pendek itu. Alat yang diperlukan untuk gerak naik turun bangku adalah ya bangku ya. Pilihlah bangku yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kelima yaitu sirkuit training. Sirkuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Jadi ini apabila kalian pernah mengikuti kegiatan di alam gitu ya, terus itu ada olahraganya, biasanya di situ ada per pos-pos gitu. Nah, setiap pos nanti ada tantangan olahraganya tersendiri, beda-beda. Jadi kayak pos pertama, kalian harus melakukan sit up ya. Sit up itu yang untuk melatih kekuatan otot perut, sit up. Atau nanti setelah sukses nih di pos yang pertama, kalian lanjut ke pos yang kedua. Ya, ke pos yang kedua yaitu back up atau push up. Kemudian sukses lagi ke pos yang ketiga, seumpama kalian melakukan lompat yang ini tangannya ditepukkan di atas, kemudian ke bawah di samping kaki, itu sambil lompat kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya jenis latihan, jenis olahraga, jenis tes yang ada di setiap pos. Kemudian yang keenam yaitu interval training. Interval training adalah bentuk latihan yang membutuhkan beberapa faktor, yaitu jarak yang ditempuh, pengulangan lari, tempo atau ritme kecepatan lari, menetapkan istirahat atau interval. Jadi ini ada, jadi tadi ada 6 ya. Melatih kekuatan, daya tahan. Jadi ini tolong diperhatikan, nanti dievaluasinya Miss akan mengeluarkan. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan daya tahan. Yang kedua yaitu latihan kekuatan otot. Oke, yang pertama langsung Miss tidak membaca. Oh ya, ini sebentar. Ada yang penting yaitu sebentar. Oke, yang pertama itu latihan kekuatan otot. Salah satu tujuan dari ini yaitu dari latihan ini yaitu penguatan otot dari seluruh tubuh, terutama pada bagian persendian dan juga tendon. Tendon itu otot-otot yang biasanya ada di lengan, ada di paha, seperti itu. Ya, kekuatan adalah kemampuan maksimal otot dalam mengangkat suatu beban. Yang pertama nih, push up, latihan otot lengan. Nah, apabila kalian belum pernah mencoba push up, coba deh push up, meskipun hanya bisa 2-3 kali, tetapi itu manfaatnya sangat terasa. Latihan otot lengan. Pasti kalian sudah tahu ya, push up itu seperti apa. Kemudian ini, push up adalah jenis latihan otot lengan yang sangat umum dan hampir semua orang dapat melakukannya. Dan sangat praktis. Kalian di kamar bisa melakukan push up, jadi nggak harus keluar, ya kan? Nggak harus di tempat yang terbuka, di kamar pun bisa, di rumah bisa melakukan push up. Dan selain push up, juga ada sit up, latihan kekuatan otot perut. Itu nanti apabila kalian mencoba melakukan sit up, lemak-lemak di perut atau otot yang di perut akan lebih kencang gitu, dan perutnya akan menjadi lebih kecil, dan itu sangat efektif apabila kalian melakukannya dengan rutin. Jadi gini, seumpama nih kalian melakukan sit up pertama kali kalian melakukan 5 kali dulu, kemudian yang kedua ditambah
10 kali, yang ketiga 15 kali, kayak gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Back up. Back up latihan kekuatan otot punggung. Nah, back up adalah bentuk latihan yang dilakukan untuk memperkuat otot. Jadi, back up itu posisinya tengkurap. Tengkurap ya. Terus ini gimana? Miss mempraktekannya juga agak sulit. Ini tengkurap seumpama. Ini punggung kalian. Nah, ini kepala ya. Ini bagian kepala ini kalian mencoba untuk diangkat seperti ini. Nah, tangannya di saling bergenggaman di punggung. Jadi tangannya ada di sini, ini seumpama kepala kalian diangkat seperti ini. Itu namanya back up. Gitu. Ini lebih mudah dilakukan daripada yang sit up menurut Miss ya. Karena kalau yang back up itu lebih lebih gampang aja menarik ke belakang kepalanya gitu di sini. Itu yang back up. Dan yang keempat, berjalan menggendong teman. Nah, ini agak rumit ya, karena kalian harus bersama dengan teman, atau bisa dengan kakak, adik, itu bisa di rumah. Kekuatan otot tungkai dapat ditingkatkan dengan cara menggendong teman. Selain itu, kekuatan otot lengan bahu dan otot dada juga ikut meningkat. Gitu. Jadi, kalau ingin melakukan praktek ini, berjalan menggendong teman, harus dengan teman yang beratnya sama. Jangan salah satu lebih berat ya, nanti bakalan sulit kalau bergantian gitu. Kemudian latihan saling menarik teman. Ini apabila kalian dulu pernah mengikuti sebuah acara yang di luar alam itu kayak pramuka atau yang sejenisnya. Ini juga sering dilakukan ya. Latihan ini sebaiknya dilakukan oleh dua anak yang seimbang. Seimbang itu dalam artian berat badannya harus seimbang. Maksudnya adalah perkiraan kekuatan tubuhnya sama. Nah, dibutuhkan semacam garis pembatas untuk latihan ini. Jadi menarik teman itu, jadi dua anak nih. Lengannya dikaitkan ke lengan temannya. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi berjalan menggendong teman dan latihan menarik teman itu harus dilakukan dua orang ya, jangan satu orang, karena nggak bisa nanti kalau cuma satu orang. Selanjutnya, latihan mengangkat teman berpasangan. Nah, latihan ini membutuhkan 3 anak dalam berlatih. 2 anak bertugas sebagai pasangan pengangkat, 1 anak lain sebagai yang diangkat. Jadi berpasangan nih berdua. Temannya berdua berpasangan mengangkat 1 anak. Kayak gitu. Harus dengan berat badan yang sama semua, jangan beda banget nanti. Lanjut. Nah, ini gerakannya nih. Push up seperti ini ya. Yang push up itu gerakannya. Jadi yang lengannya yang bergerak, lengan dan badan sampai bawah yang bergerak, kakinya tetap posisinya. Ini push up. Kalau yang sit up, nah seperti itu. Gambar yang kedua tuh yang sit up. Jadi bisa nih, kalau yang sit up tangannya bisa diangkat, dikasih di belakang sini, atau digenggam biasa. Jangan memegang sesuatu, jangan memegang paha atau memegang matras atau memegang baju, jangan. Tapi boleh dikasih di belakang kepala atau digenggam seperti biasa. Itu ya. Apabila kalian ingin melakukannya, boleh banget. Gitu ya. Ini lebih praktis daripada kalian harus lari jogging keluar dari rumah atau gimana gitu. Apabila untuk tipe-tipe yang ada nih ya orang yang amat sangat malas untuk melakukan olahraga. Contohnya Miss sebenarnya gitu. Tetapi karena olahraga itu merupakan suatu kebutuhan, nah dilakukan yang simpel seperti ini aja di rumah juga nggak apa-apa. Push up, sit up, dan back up. Nah, seperti ini back up nih. Tengkurap, kaki dan kepalanya diangkat. Tetapi posisi kepala lebih tinggi daripada yang kaki. Gitu ya. Oke, selanjutnya latihan kelenturan. Ya. Oke, lanjut. Jadi secara singkat, seiring bertambahnya usia,
tingkat kelenturan tubuh akan semakin berkurang. Ya kan? Apabila nanti kalian semakin tua, nanti berumur 20 atau 30 atau 40, otomatis kelenturan badan kalian akan berkurang gitu. Tidak seperti ketika kalian masih muda, masih sekarang. Sekarang masih muda ya. Ketika ingin mengangkat suatu beban kayak mengangkat ember yang berisi air, mengangkat tas berisi buku-buku, atau memindahkan meja, memindahkan kursi terlihat sangat mudah ya kalau masih muda. Kalau kalian sudah berumur lebih nih, kayak 30, 40, dan selanjutnya itu bakalan mungkin mengalami banyak kesulitan. Bahkan berjalan pun juga sulit, iya enggak? Ya kan? Atau untuk menggerakkan tangan lebih luas, menggerakkan kaki, menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri juga sangat sulit. Mengambil barang yang jatuh, ya kan? Mengambil barang di rak yang tinggi juga sulit. Itu. Ini secara singkat latihan kelenturan, yaitu kemampuan otot-otot dan sendi tubuh, ya. Kemudian ini latihan kelenturan tubuh dengan peregangan dinamis. Seperti ini nih, peregangan dinamis, seperti di gambar. Kaki digerakkan salah satunya ke belakang dan ke depan. Ya. Kemudian gambar yang kedua yang perempuan itu tangannya dimajukan ke depan, terus ditarik ke samping kanan dan ke kiri bebas, terserah kalian. Boleh ada 1, 2, atau pengen yang ke kanan dulu 5 kali boleh, ke kiri 5 kali boleh, gitu ya. Terus gambar yang terakhir tuh yang baju biru, itu dia menggerakkan kaki, salah satu kaki ya, salah satu kaki, seumpama nih kaki nih, ini digerakkan ke kanan dan ke kiri gini, yang satu tetap, yang satu ini ke kanan dan ke kiri. Gitu. Ini adalah latihan peregangan dinamis. Ya. Nah, ini untuk tujuannya juga ada. Bentar. Latihan kelenturan, otot leher juga ada, nanti ada gambarnya. Kemudian sendi bahu dan sendi pinggul. Gitu. Otot leher, bahu dan pinggul di sini. Selanjutnya. Kemudian latihan kelenturan tubuh dengan peregangan statis. Nah, seperti itu. Ini yang bahu ya. Yang bahu 1, 2, gitu ya. Tangannya yang satunya ditaruh di pinggang, yang tangannya ke atas, terus diangkat gitu. Terus satu lagi nih, bergantian, yang kiri yang ke atas, diginikan dengan posisi agak condong ke kanan atau ke kiri. Kemudian gambar selanjutnya itu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Dia kan gini atau gini gitu. Dihitung 5 kali atau 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kemudian gini, yang ke atas dan ke bawah juga ada kan? Nah, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu bisa dilakukan ketika kalian di yang kepala ya, kepala dan bahu bisa dilakukan di kamar, sangat praktis. Kalian coba saja itu. Kemudian, nah, sangat efektif latihan ini untuk meningkatkan tingkat kelenturan tubuh. Gitu. Jadi ini, seumpama nih, kalian apalagi sekarang ya serba online. Kalian belajar pun online. Ini seperti ini, Miss menjelaskannya pun online. Tetapi lebih seru lagi kalau dilakukan secara langsung, kita praktek bersama-sama di luar gitu kan. Nah, kalau semuanya dilakukan secara online, pasti tubuh kalian cuma diam kan? Cuma di kursi, duduk, atau rebahan, atau bikin ngantuk, atau lain sebagainya. Nah, bisa nih, setiap 30 menit sekali, kalian melakukan peregangan. Kayak kepalanya digini-giniin, di kanan dan ke kiri, ke depan, terus diginiin lagi, tangannya diginiin lagi, ya. Atau kalau mau berdiri, lebih bagus, kakinya gantian, di ayun kanan dan kiri, seperti itu. Atau nih,
kalau sudah belajar, selesai belajar online, kalian ini pakai matras kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Ada apa namanya yang lain kayak karpet yang tipis juga nggak apa-apa. Kalian berlatih untuk melakukan yang tadi sit up, back up, dan push up. Tapi push up terlalu sulit sih, tetap bisa dilakukan yang back up atau sit up saja. Setiap hari 5 kali nggak apa-apa, atau lebih bagus. Gitu ya, untuk membakar lemak dan menguatkan otot-otot kalian. Nggak harus keluar rumah kok, ya. Oke, lanjut. Oke. Ini error lagi ya, Miss tutup dulu. Miss coba masukkan lagi. Tunggu. Oke, yang ini lanjut. Peregangan balistik. Ini peregangannya lebih full ke seluruh badan. Seperti di gambar ya, ada yang melenting tapi dengan posisi berdiri. Melenting ya. Jadi kayak peregangan gini terus diangkat semuanya ke belakang. Terus yang selanjutnya itu mencium lutut dengan posisi berdiri. Apabila kalian belum bisa mencium lutut dengan posisi berdiri, bisa dilatih dengan duduk, ya, duduk, kakinya diluruskan, kemudian dicium tuh lututnya pelan-pelan. Apabila kalian butuh bantuan dari orang yang kayak kakak, adik, ayah, ibu, bisa tolong di ini, ibaratnya didorong di bagian punggung agar kalian ini apa namanya tertekan ke arah lututnya, kayak gitu. Terus ini kaki, bagian kaki, terus membentuk segitiga, ya. Terus tengkurap melentingkan badannya, dipilihkan lagi. Itu. Dan ini banyak banget macamnya di sini. Bentuk peregangan balistik. Ini lebih efektif karena apa? Semua badan mengalami peregangan, yaitu gerak juga. Gitu ya. Siapkan untuk dipraktekkan setelah ini, mungkin setelah pelajaran penjaskes selesai, sore-sore atau besok pagi setelah bangun tidur, kalian melakukan peregangan nih. Peregangan yang biasa boleh, seperti ini. Ya kan? Di depan atau enggak di atas. Terus ke samping. Nah, ini peregangan kalau ke samping, kepalanya juga harus ke samping ya. Jangan gini. Nah, ini enggak bisa. Jadi semuanya harus ikut ke sini. Ya, ke kanan, ke samping. Oke, Miss juga menambahkan ada gerakan peregangan yang tangan ini ditarik ke kiri. Ya, yang kanan tarik ke kiri. Terus ini ditahan seperti ini bisa. Ya, terus ini ditarik ke sini bisa. Oke. Itu yang bentuk tangan. Kalau yang kaki, kakinya diangkat satu, dilipat ke depan bisa, ke belakang bisa, gitu ya. Itu peregangan, bermacam-macam peregangan. Selanjutnya, peregangan dinamis. Nah, kalau ini peregangannya bergerak semua tuh. Front swings, berarti menggerakkan kaki ke depan dan ke belakang, kayak ditendangin gitu ya, kalau kayak menendang bola, tapi dari belakang sampai ke depan kakinya. Kemudian side cross wings, yaitu menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri, set gini. Kemudian plank walkouts, seperti itu agak berat ya, yang plank walkout. Kemudian lunge torso twist, ada lagi seperti ini, terus ke kanan, tapi kakinya sambil digerakkan. Gini, terus kiri, kakinya juga digerakkan. Ya, terus selanjutnya hug into chest expansion, berarti direntangkan tangannya terus di sini, terus kayak dipeluk seperti ini, tapi kita memeluk angin. Direntangkan lagi, ya. Kemudian march and reach. March itu kayak berjalan di tempat, posisi kaki 90 derajat. Nah, salah satu tangan harus gini, ini sambil sini, tapi kakinya juga bergerak.
Ya. Terus arm push back. Yang arm push back, kaki dibuka, tangan dan kiri. Ini bisa. Bergantian. Yang bawah tetap gerak. Gini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Terus apa ini? Back fist links. Seperti ini. Balik lagi tangannya. Ganti lagi. Balik lagi. Ganti lagi. Kemudian front leg raise to top. Oke. Tangan di depan. Ya. Terus kakinya diangkat sampai bisa menyentuh tangannya. Gitu. Sambil berdiri ini. Sambil berdiri, tangannya di depan. Nah, kakinya diangkat ke depan sampai menyentuh tangan. Gitu. Nah, dengan olahraga seperti ini sudah cukup sebenarnya. Tidak usah pemakai jogging, tapi kalau pengen jogging lebih bagus. Itu ya, untuk anak-anak yang ingin hidup lebih sehat atau ingin dalam program pembentukan tubuh mungkin agar lebih ideal seperti itu, lakukanlah hal-hal seperti ini ya. Secara rutin sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Lanjut. Nah, peregangan aktif adalah gerakan mengambil posisi tertentu dan kemudian menahannya di sana tanpa bantuan menggunakan kekuatan otot kita sendiri. Nah, itu. Kalian terlentang. Salah satu kakinya diangkat ke atas. Kalau bisa, nggak usah dibantu sama orang lain. Diam aja di situ. Terus kalian hitung selama 15 detik atau 30 detik. Ya. Nah, kalau yang pasif, peregangan pasif, ada temannya yang membantu. Kalau yang aktif, tinggal kalian sendiri nih, diangkat sekitar 15 detik atau 30 detik. Diangkat lagi yang satunya. Jadi bergantian ya. Oke, lanjut. Ini ada peregangan statis sama peregangan isometrik. Ini istilahnya memang sangat sulit di situ. Nah, peregangan statis terdiri dari peregangan otot titik terjauh dan kemudian mempertahankan dan menahan posisi itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nih peregangan seperti ini ya, ditahan sampai hitungan ke-8 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti sini. Hitung juga ke kanan, ke kiri. Ya. Terus bisa ditaruh di belakang, tangannya ditarik seperti ini juga bisa. Gitu ya. Itu seperti di gambar. Atau nih, ada cara lain yaitu yang peregangan isometrik. Artinya tidak menggunakan gerakan yang melibatkan tahanan kelompok otot melalui kontraksi isometrik atau ketegangan. Nah, itu ada gambar ya, yang ada gambar perempuan itu dia berusaha menarik tembok. Itu adalah salah satu contoh peregangan isometrik. Jadi kayak mendorong tembok seperti itu. Lanjut. Oke. Bugar dengan gerak berirama. Ya, ini sudah masuk ke bab yang kedua. Oke, masih ada waktu, misalkan jelaskan lebih cepat. Nah, pemanasan. Di sini adalah misalkan menjelaskan apa itu pemanasan. Pemanasan merupakan suatu aktivitas yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktivitas yang lebih berat. Pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan tubuh agar dapat beraktivitas dengan lebih baik dengan resiko cedera yang kecil. Oke, tujuan dari pemanasan ini adalah meningkatkan sirkulasi peredaran darah, mengembangkan paru-paru, dan meningkatkan detak jantung secara bertahap. Dengan kondisi yang demikian, tubuh akan mulai meningkatkan metabolisme dan menjadi lebih hangat. Selain itu, aktivitas pemanasan sangat baik dilakukan sebagai upaya pencegahan cedera. Oke, ini adalah arti pemanasan dan tujuannya. Tolong diingat-ingat, nanti misalkan keluarkan di soalnya. Jadi gini,
Pemanasan itu tidak hanya dilakukan ketika kalian ingin melakukan olahraga, ya. Kalian bangun tidur, kan ibaratnya tubuh kalau bangun tidur itu masih lemas, ya kan, masih otot-otot dan sirkulasi peredaran darahnya masih lambat semuanya. Apabila kalian ingin melakukan aktivitas seperti menyapu, mengepel, gitu, atau membersihkan rumah, alangkah lebih baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu, gitu. Jadi pemanasan nggak cuma untuk berolahraga, untuk kegiatan sehari-hari juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ini mirip ya, tadi yang seperti Miss jelaskan di bab pertama, pemanasannya dengan bergerak, kakinya digerakkan, terus tangannya di pinggang, kepalanya lihat ke atas, ke bawah, ke bawah, gitu. Atau kakinya, atau kepalanya melihat ke kanan atau ke kiri. Tetapi kakinya sambil digerakkan. Ini biasanya, gitu ya. Terus bahu ke atas dan ke bawah. Ini bahu ke atas dan ke bawah tuh lihat ini posisinya bahunya Miss Rizka. Begini kan. Kakinya sambil digerakkan. Ya. Nah, yang selanjutnya memutar bahu ke arah depan dan belakang. Diputar ke depan, terus ditarik ke belakang. Diputar ke depan, ditarik ke belakang seperti itu. Bisa dilakukan berkali-kali. Lanjut. Gerakan inti, ya, pelurusan persendian, yaitu di sini tubuh atau body alignment, kemampuan menjaga bentuk dan posisi tubuh atau anggotanya. Kemudian ini, yaitu pada satu garis lurus tulang belakang tubuh pada saat bergerak di permukaan lantai. Itu bisa. Nah, lanjut saja. Nah, ini, ada gerakan dasar nih, yang pelurusan persendian. Ada gerakan dasar dengan ayunan lengan maupun gerakan lainnya. Langkah dasar basic step. Biasanya terdapat 7 langkah dasar dalam senam aerobik. Sehingga langkah ini sering disebut sebagai 7 basic step. Ada 7 gerakannya. Yaitu march itu jalan di tempat, ya. Kaki diangkat 90 derajat sampai selurus dengan ini pinggang. Jogging lari jangan cepat ya, lari pelan-pelan, skip, knee lift, kick, jumping back, and lunge. Bentar, ini belum bisa lihat. Oke, selanjutnya gerak dan ayunan lengan, arm movement. Oke, terdiri dari arm curl, butterfly, chest press. Nah, ini mungkin ya untuk nama-namanya dalam bahasa Inggris sulit dibayangkan, tapi di sini ini sudah bikin, ini ada gambarnya nih, seperti ini. Ini nanti Miss akan jelaskan lagi. Oke, sebentar. Kita balik dulu yang tadi. Yang tadi. Oke, ini gerak dan ayunan lengan. Selanjutnya, musikalitas. Kemampuan seseorang untuk melakukan gerak ritmis sesuai dengan irama. Nah, biasanya kalau irama, itu adalah senam irama. Senam yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, yang pagi-pagi atau sore hari, ada di lapangan, pakai musik, ya kan, yang rame banget, itu namanya senam memakai musik, atau irama, musikalitas, musicality, kayak gitu. Biasanya gerakannya dinamis, semangat, dan bergembira. Biasanya pesertanya juga ikut meneriakkan yel-yel atau suara-suara yang memancing kegembiraan atau semangat untuk senam itu. Lanjut, nah ini marching nih, jalan di tempat tuh gambarnya. Kemudian jogging seharusnya jogging biasa aja ya, itu kakinya kalau digambar diangkat terlalu tinggi. Selanjutnya skipping, nah kaki
digerakkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Seperti menendang, ya. Tangan di pinggang lebih baik, terus kakinya digerakkan ke depan dan ke belakang. Bergantian, kanan dan kirinya. Selanjutnya jumping jack. Jumping jack yang gini. Terus ditaruh, tapi sambil dibuka kakinya. Ini ditaruh lagi. Ya kan? Lanjut. Lunge. Nah, memindahkan kaki ke depan, ke belakang, atau ke samping dengan memindahkan berat badan. Jadi, kakinya dibuka ke depan dan ke belakang, terus diam aja. Ditahan beberapa detik. Gantian yang kiri dimajukan, ditahan beberapa detik. Kalau knee up seperti ini, kakinya diangkat, terus agak dikesampingkan, ditahan. Yang kanan, yang kiri diangkat juga, ditahan juga, gitu ya. Kemudian single step, menggerakkan kaki satu langkah ke kanan dan ke kiri. Jadi kayak biasa, kayak gimana ya? Kayak 1, gini, 2, 3, biasa. Kemudian double step, kalau double step 2 kali. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ya. Leg curl, itu juga mirip tuh. Kemudian menekuk kaki ke arah bokong dengan pantat, maksudnya merupakan bentuk leg curl di dalam senam. Jadi pantatnya disentuhkan dengan bagian tumit. Jadi benar-benar dilipat kakinya ke belakang gitu. Oke, lanjut. Bicep curl. Bicep itu sini. Otot bagian lengan. Ya. Biasanya di sini, terus sini biasa. Apabila kalian ada beban yang biasanya ada di gym-gym itu, boleh sambil dipraktekkan di sini. Kemudian rowing, gerakan mendayung dengan yang dominan melatih otot samping badan, gerakan mendayung. Kemudian upright row, seperti itu gerakannya, di gambarnya. Oke, lanjut lagi. Itu ada istilah ya, banyak istilah, fleksi, ekstensi, bicep, latissimus, ya, otot samping badan yaitu latissimus di sini artinya. Tolong diperhatikan. Lanjut. Chest press. Ini dimajukan. Ini dimajukan lagi. Itu. Kemudian ada chest pull, gerakan yang bentuknya sama dengan chest press, tetapi pada chest pull gerakannya ke arah dada. Kemudian butterfly, open atau open the window. Ini biasa. Ini. Ya, kemudian flex legs. Dengan gerakan menekuk dan meluruskan lengan, gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bahu atau deltoid, istilahnya otot bahu. Lanjut, shoulder press up. Kalau ada beban sambil digenggam nggak apa-apa. Seperti ini. Arm swing ke kanan dan ke kiri, ya. Kanan ke kiri. Sambil dipraktekkan nanti. Kemudian pumping. Ini ke bawah, maaf, ke bawah. Pumping kayak memompa ban pakai yang biasanya itu dipompa sini. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke gerakan pendinginan. Pendinginan adalah gerakan melemaskan atau merilekskan otot dan organ tubuh secara bertahap menuju kondisi istirahat. Jadi ketika kalian berolahraga, badannya kan panas, ya kan? Ototnya pun dia lebih meregang gitu, karena ditarik kemana aja, ke kanan, ke atas, ke bawah, semuanya ditarik semua ototnya. Nah, dengan adanya pendinginan diharapkan tekanan jantung, kondisi tubuhnya bisa dingin secara bertahap, nggak langsung gitu, nggak langsung berhenti total. Biasanya orang yang melakukan olahraga dan tidak
melakukan pendinginan, ya, itu mereka biasanya sering malah sakit badannya, entah nanti sakitnya tulang, atau ototnya merasa nggak enak, gitu, atau bahkan bisa demam. Seperti itu. Sakitnya tuh ke dalam, bukan sakit yang badan-badan. Apa namanya, kayak otot, tulang itu enggak. Nah, ini perlu dicatat ya, perlu diingat-ingat. Kebanyakan anak-anak itu atau orang-orang itu setelah melakukan olahraga, mereka langsung duduk. Kalau udah selesai langsung duduk. Kakinya dilipat atau kakinya posisinya apa ya, intinya dilipat lah. Karena dilipat itu emang lebih enak habis olahraga. Memang enak, tapi itu hal yang fatal karena apa? Bisa menyebabkan varises. Varises yaitu kayak gumpalan otot yang ada di kaki, terus nanti kayak menonjol di kulitnya, terus warnanya itu bisa biru atau bisa kehijau-hijauan, kayak gitu. Kebanyakan orang seperti itu setelah olahraga, tetapi yang lebih baik setelah olahraga kakinya diluruskan, ya, diluruskan, duduk diluruskan. Rapat atau terbuka bebas, yang penting lurus. Lakukanlah selama 15 menit, paling enggak kalau lebih enggak apa-apa. Sampai posisi kalian enak, dingin, dan sudah apa namanya, suhu tubuhnya udah normal, menormalkan tekanan darah juga. Itu mencegah terjadinya cedera, biar enggak sakit-sakit. Oke. Nah, bentuk-bentuk gerakan pendinginan bisa tuh, tapi ini dilakukan dengan pelan-pelan ya. Ini terus ke kanan, ini direntangkan, lurus. Ke kanan, ke kiri, gitu. Kanan dan ke kiri, kemudian bisa gambar yang kedua yaitu ininya lurus, boleh yang kanan atau yang kiri dulu nggak apa-apa. Tangan yang satunya ditaruh di paha, ya. Terus digerakkan gini, diam atau agak digerakkan gini. 1, 2, 3, sudah diam, terus gantian lagi. Satunya 1, 2, 3, diam, sudah. Kemudian gambar yang terakhir tuh, lurus, terus diangkat ke atas. Kakinya sambil digerakkan nggak apa-apa. Lurus ini ke atas. Itu bentuk pendinginan. Oke, jadi sampai sini penjelasan tentang materi kebugaran dan senam berbugar dengan berirama. Jadi itu beberapa bentuk latihan yang bisa kalian lakukan apabila kalian terlalu atau terlalu sibuk untuk keluar dari rumah. Lakukan gerakan-gerakan kecil itu, ya. Apabila sulit untuk melakukan bagian bergerak badan ke bawah, yang atas aja, ya, dengan peregangan seperti yang Miss contohkan tadi, atau kalian lebih suka baringan. Banyak nih yang kaum rebahan, ya kan, lakukan bisa di kasur pada saat nonton TV atau sambil mainan HP, gitu nggak apa-apa, sambil sit up, back up, terus kalau bisa push up lebih baik. Nah, apabila kalian sudah menguasai tahap itu, bisa dicoba dengan plank. Tetapi plank ini tahapnya lebih sulit ya, karena menahan badan selama plank itu 1 menit itu sangat sudah keren banget. 15 detik aja sudah keren. Jadi plank itu sikapnya seperti push up ya, tengkurap. Tetapi badan kalian ditahan dengan lengan yang ditekuk. Lengan 2 ditekuk gini, kalian tengkurap. Nah, itu sangat semua otot tubuh sudah terlatih dan badannya juga suhu tubuhnya bisa meningkat seperti itu. Oke, sampai sini waktunya juga sudah hampir selesai.
sebelum Miss tutup, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kayak Miss, seumpama pengen melakukan rangkaian kegiatan untuk biar badannya lebih ideal atau gimana gitu bisa. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, kalau kalian ingin latihan, lihatlah di ini fotonya Miss. Apabila kalian pengen Miss, saya minta foto-fotonya. Saya ingin latihan apa? Senam kebugaran di rumah. Atau saya semangat melakukannya gitu. Nanti Miss share kok. Gitu ya. Nah, setelah ini nanti ada sesi foto bersama dengan Mr. Hanafi yang akan memotret kalian. Jadi kameranya nanti tolong dihidupkan, ya. Dan setelah Miss tutup, setelah Zoom meetingnya selesai, Miss akan mengirimkan soal evaluasi. Oke. Oke, kalau begitu, sebentar ya. Oke lah. Kalau begitu, sebentar. Stop. Oke, sudah semuanya? Oke, sebelum Miss tutup, sebelum ke sesi foto bersama, Miss akan tutup dulu untuk materi penjaskesnya ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Rizka, meskipun Miss tahu olahraga secara online itu sangat membosankan gitu ya, karena lebih enak kita keluar, kita praktek gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, diganti dengan Mr. Hanafi. Halo anak-anak, dengar suara Mister nggak? Dengar, Mister. Ya. Dengar, Mister. Iya, itu Dengar, tolong kameranya tolong dihidupin ya, Mister mau foto kalian. Iya, Mister. Oh my God. Mister kangen sama kalian, coba mau lihat mukanya. Ada Rifki, ada Keisha, ada Vira. Aduh, parah. Ayo ini Lintang belum hidup, Projoniti, Hanif belum nyala kameranya. Oh iya, ini Caca udah ada, Lintang, Sabrina sama Rizna. Masih nunggu Sabrina, Rizka sama Abid, sama Naila. Yuk, segera yuk, dihidupin. Rizna, Abid, sama Hanif. Oh, Rizna udah kelihatan. Hanif juga udah kelihatan, tinggal Abid. Ini ayo, Bid. Hidupin kameranya, Bid. Ayo, Bid. Mister hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, ya udah kita foto segini aja ya, karena Abid tidak segera menghidupkan kameranya. Yuk, posenya yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dari Miss Rizka sudah selesai untuk belajar mapel penjaskesnya, Miss? Sudah, Mister. Silakan ditutup untuk pertemuan hari ini. Oke, Miss. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga semua yang disampaikan Miss Rizka tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekian dari Mister dan Miss Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.